Konsep dasar IPS. Usman SPD, dan teman-teman berkesempatan hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menjelaskan hasil para kami yang berjudul makhluk hidup dan proses kehidupan. Dari beberapa waktu saya persilakan ke materi untuk memaparkan hasil makalah. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul makhluk hidup dan proses kehidupan. Sebelum itu kita juga harus tahu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisasi yang memiliki karakteristik dasar hidup seperti bernapas atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Bergerak atau mengubah posisi dan bentuk tubuh. 3. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 4. Berproduksi atau menghasilkan keturunan. 5. Merespon atau rangsangan bereaksi terhadap pertumbuhan lingkungan. Kita masuk pada tahap tentu yaitu tumbuhan. Di sini tumbuhan terdapat ada buah, daun, batang, akar, dan bunga. Bagian akar tumbuhan yang berada dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah berfungsi untuk mendukung daun dan bunga. Bagian daun tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis atau membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Kita masuk pada proses pertumbuhan dari biji menjadi tanaman dewasa. 1. Bentuk berkecambahan biji. Proses pertumbuhan tanaman dari biji menjadi tanaman dewasa melibatkan beberapa tahap, yaitu 1. Berkecambahan. Biji menyerap air, membengkak, dan mulai tumbuh menjadi kecambah. 2. Pertumbuhan kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tanaman kecil dengan akar dan daun. 3. Pembentukan batang dan daun. Tanaman kecil tumbuh batang dan daun yang lebih besar dan luas. 4. Pembuahan. Tanaman dewasa menghasilkan bunga untuk reproduksi. Pembuahan. Bunga yang telah diserbuki perkembangan menjadi buah dan biji. 6. Pematangan buah dan biji matang siap untuk dipanen atau disebarkan. Kita masuk pada tahap kedua yaitu hewan. Di hewan terdapat bagian kepala, bagian tubuh, bagian kaki, dan bagian ekor. Dengan memiliki bagian tubuh yang berbeda, hewan dapat menjalankan proses kehidupan dengan baik seperti mencari makanan dan berkembang biak. Selanjutnya proses makan dan minum. Hewan mencari makanan dan air untuk bertahan hidup. Proses makan. Pencarian makan cara tertentu seperti terburu-buru menggali atau memakan tumbuhan. 3. Pencernaan. Makanan yang dibelah kemudian dicerna oleh enzim-enzim pencernaan dalam tubuh hewan. 4. Penyerapan nutrisi. Nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan diserapkan oleh tubuh hewan di
antara fotosintesis dan respirasi seluler dalam proses makhluk hidup. Moderator sudah memberikan saya untuk menjawab pertanyaan Siti Fajar. Siti Hajar. Perbedaan antara fotosintesis dan respirasi di seluler dalam makhluk hidup kan? Jadi fotosintesis itu proses yang terjadi pada tumbuhan, alga dan beberapa bakteri. Pertama. Kedua, menggunakan energi sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Dan ketiga, berlangsung di kloroplas pada tumbuhan atau struktur lain yang mengandung pigme fotosintesis. Yang keempat, menghasil glukosa sebagai sumber energi dan oksigen sebagai produk utama sampingan. Ini respirasi seluler. Pertama, proses yang terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP adenosis trifosfat. Yang ketiga, berlangsung di mitokondria pada eukariota atau membran sel pada prokariota. Yang keempat, menghasilkan ATP sebagai sumber energi dan karbon dioksida serta air sebagai produk sampingan. Jadi contoh gitu. Jadi ini contoh-contohnya tumbuhan dan